Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anka Akbar Fauzan, NIM 19308 dari kelas N Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menyampaikan tentang etimologi Muhammadiyah dan sejarah singkat Muhammadiyah. Secara etimologi, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. Muhammad itu sendiri berarti yang terpuji, kemudian mendapatkan tambahan Yah, yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan suatu lembaga yang bersifat permanen. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena memiliki praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dan tahayul, sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk serta pantas dan tidak pantas. Oke, setelah mengetahui latar belakangnya Muhammadiyah, maka penting untuk mengetahui tujuan organisasi Muhammadiyah. Dengan mengetahui tujuan organisasi Muhammadiyah, teman-teman bisa mengetahui fungsi adanya organisasi Muhammadiyah untuk kemajuan negara Indonesia serta visi misi organisasi Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan organisasi Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 sebagian berikut. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang modern, teladan, interaktif, dan toleran, solid, dan peduli sesama. Selain itu juga mempunyai makna kesadaran mengembang amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan serta cepat menyadarkan kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pada masa berdirinya sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan agama Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu, meluruskan keyakinan yang menyimpang, serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir belum pernah dikenal sebagai sebelumnya oleh masyarakat, seperti sholat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana membicarakan Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur, surat kabar, dan majalah. Perkembangan Muhammadiyah. Wilayah organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya.
Dengan kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa. Pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Pada tahun 1920, ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh Pulau Jawa, dan pada tahun berikutnya, 1921, Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai mendapatkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pemberian hukum, panti asuhan, penyuluhan, dan yang lainnya. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo, dan yang lainnya. Dalam keorganisasi Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis lembaga seperti organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, uraian itu tadi ialah tujuan organisasi Muhammadiyah beserta latar belakang serta perkembangannya. Semoga bisa menambah referensi teman-teman ya. Sekian dari saya, apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.